selamat datang lagi di acara podcast Ngobrolin HI, tempatnya isu-isu global, jadi obrolan sehari-hari. Oke, hari ini Ada anggota baru kita. Saya masih belum tahu nih. ini ada anggota baru yang senyumnya malu-malu tapi mau. Hari ini kita kedatangan spesial Mas Rizky Widya ya? Rizky Widian. Widian By the kurang way, N ya. berarti. Jadi bukan Rizky Febian. Bukan. Itu penyanyi dong. Bisa nyanyi Mas? Insya Allah. Bisa. Ada Mas Rizky Widian lagi ke bawah. Rizky Widian yang spesialisasinya adalah segala hal yang kaitannya dengan ASEAN. Karena di podcast kali ini kita akan ngobrolin tentang ASEAN. Oke, kita mau lihat ASEAN 2025 nih Mas. ASEAN. Mas Idil, Mas Kisino. Tadi saya dipanggil Rizky, sekarang Aseng. Oh iya, sorry, salah. Ini panggilan akrabnya Mas Aseng kalau di HI Unpad. Gitu. Oke. Ya. Kita ada Mas Aseng, Mas Kisino, Mas Idil gitu ya. Kita akan ngobrolin ASEAN 2025. Enaknya ngomong apa dulu nih Mas? Pertama. Ya ini. Oh ini. Ini yang lagi rame, lagi jalan. Iya, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya kayaknya. Apa itu Mas? Boleh di ini Mas? Jadi beberapa waktu terakhir ini, gitu ya, ada clash lagi di perbatasan antara Kamboja dengan Thailand. Ini perulangan setelah beberapa bulan yang lalu juga ada clash antara tentara garis miring pemerintah Thailand dengan Kamboja. Dan ini yang akan kita bahas kaitannya ke ASEAN gimana sebagai organisasi kawasan yang sekarang beranggotakan 11 tidak bisa mendamaikan, tidak bisa menjaga kawasannya untuk friendly. Siapa yang mau duluan ya? Mungkin yang expertnya dulu nih. Let's start dengan Emang apa? Kita ngomongin ini kenapa sih? Emang dari sorot mata yang Mas Kisino tuh ngarahnya ke sini. emang kayaknya gue lagi. Jadi gimana nih? Kenapa Iya, ini? kagak lu lagi sih, Sek. Kan baru sekali. Iya, gimana sebenarnya secara umum aja ini sangat menyedihkan, disayangkan. Iya. Karena kita lihat aja kan sebenarnya apa coba basicnya ASEAN kan non-violence, non-intervention ya kan. Yes. Di treaty yang namanya Treaty of Amity and Cooperation, bener nggak? Klasik. Itu di semua dokumen ASEAN ya kan, mulai dari ya joint statement, terus juga charter dan segala macam blueprint ya kan. Itu semua muncul tuh TAC ya kan. Katanya apa? Non-violence. Kalau nongkrong di ASEAN kita tidak menggunakan kekerasan, nggak menggunakan kepalan tinju gitu kan lain. Mereka mungkin karena tidak nongkrong di ASEAN gitu. Gimana nggak nongkrong itu kan salah satu. Kayaknya konteksnya mereka lagi ribut. Gitu. Ya cuman kan mestinya kan kalau misalnya kita lihat dari literatur nih yang mendukung ASEAN. Ya saya berusaha untuk value neutral nih kan. Iya dong. Kan kalau misalnya katanya ASEAN itu berhasil karena mereka tuh berhasil membuat para anggotanya gitu kan menginternalisasi norma, ya kan? Bahwa kalau kita berkontak gitu kan atau berdinamika dengan negara sesama tongkrongan kita nih, nggak pakai pukulan gitu ya kan? Mau ada masalah kayak apapun, refrain yourself kan gitu, tahan dirimu. Nah ini kelihatan menahan diri apa enggak gitu kan? Ya kan terakhir video yang saya lihat itu ada pesawat yang ngebom ya gedung yang ditenggarai kayak kasino atau apa gitu. Dan itu ya eksplisit banget, kayak pesawatnya lewat terus boom gitu. Ya ini mah udah bukan kalau bahasa temen tongkrongan tuh udah bukan lagi kayak baku hantam kayak habis main PS gitu kan. Ini bener-bener yang udah seleknya tuh bener-bener yang ampe mungkin bonyok dan ampe manggil ambulans gitu. Bawa ini ya, bawa samurai. Iya kan, bawa sapu. Iya udah ampe najemin gear gitu Kelihatan kan. pernah tawuran. Oh iya bener nih Mas Aska nih. Jadi gengnya beda lah ya. Gengnya beda. Sedangkan kita juga lihat ini sebenarnya cukup berbahaya gitu ya. Kita tahu sendiri sekarang kan ya di beberapa daerah di Asia Tenggara kemarin habis dihantam sama bencana alam gitu kan. Terus kita kan maksudnya harus solid gitu in our hard times. Belum lagi ya rivalry China sama Amerika Serikat masih terus raging on nih. Terus mereka kan nyari-nyari temen bener kan di kawasan. Sekarang kita jadi bertanya soal ini ASEAN Unity ada di mana? Karena yang kita harapkan itu kan biar kita nggak
sway di antara apa sih namanya grid karang. power, iya kan, dua karang. Ya kan kita harus solid ya kan. Gimana cara kita mau solid secara centrality gitu kan? Kita mau mengajak China misalnya atau Amerika untuk bermain dengan aturan main kita. Ya kalau anggotanya sendiri aja nggak menaati aturan mainnya gitu. Walaupun emang nggak mengikat gitu ya. Cuman kan katanya udah terinternalisasi. Jadi kan kita bisa men-challenge nih hipotesis ini, supported apa enggak gitu kan sekarang. Walaupun memang to be fair kayaknya sih ada juga fair juga sih misalnya kita bilang kalau satu ya misalnya kasus yang seperti ini tidak langsung misalnya meruntuhkan seluruh integritas ASEAN. atau integriti ASEAN surely cuman tetap aja ini kan hal yang benar-benar bukan cuman kelihatan sama dunia internasional tapi juga sama masyarakat, bener gak? Karena kan ASEAN itu negara, bener gak? Terdiri dari beberapa negara dan negara-negara ini punya rakyat, bener gak? Dan kalau misalnya rakyatnya secara bottom up mereka merasa buat apa ada ASEAN gitu, terus negaranya mau ngomong apa? ASEAN exit. Ya kan? Iya. Jadi kalau misalnya saya mungkin bisa berpikir ini bisa lead ke apakah ASEAN tuh ada di ujung tanduk apa enggak? Gitu. Satu kasus ini karena satu kasus ini tuh viral gitu. Ini kasus yang paling gede. Ya salah satu yang cukup buat sebagian orang mungkin mengagetkan. Cuman expected. Gimana sih? Kayak dia ngagetin tapi sebenarnya expected karena ya kita Udah paham kelihatan udah gitu. kelihatan pasti karena kan nggak ada mekanisme untuk hold them together like apa ini kan basisnya self refrain gitu ya kan nggak ada punishment nggak ada apa sih namanya mekanisme bersama untuk mengatasi masalah kayak gini bahkan mekanisme bersama ini andai kata pun ada kalau nggak salah tuh ASEAN tuh punya loh ASEAN High Council Iya. some sort ya kan tapi yang nggak bakal di-enact juga di tempat kayak gini karena ya kesandung sama asas non intervensi jadi kan non violence non intervensi kedengarannya sih kalau di mulut kayaknya nyambung gitu kan tapi kalau udah ada kejadian kayak gini malah jadi kayak bertolak belakang ya nggak Mas Idil ada Aku komentar? lempar ke Mas Ridho. Norma Oke. lah. Tadi menyebut norma juga kan Aseng. Aduh, norma. Udah nggak ada normanya sebenarnya. Itu suatu yang jadi apa ya? Jadi lip service-nya ASEAN selama ini. Yes. Bungkus Yang madu. kemudian service beneran nggak bisa jadi lip service lagi malah. Dan tahun ini bisa dibilang ya kalau saya agak kasar gagalnya kepemimpinan Malaysia di ASEAN di bawah Malaysia pada tahun ini itu kemudian ASEAN menghadapi masalah yang bisa dibilang ya cukup memalukan bagi ASEAN tahun ini. Kenapa? Ya dengan apa yang terjadi tahun lalu Myanmar malah semakin parah. Terus kemudian di tengah padahal tahun ini itu harusnya tahun di mana ASEAN bisa jadi relevan lagi ada SEA Games lagi jalan nih SEA Games nih tapi orang-orang Kamboja kan nggak ikutan sekarang itu satu terus habis itu yang kedua kita meresmikan apa namanya enlargement kita yang berikutnya yaitu Timor Leste masuk Yes. yang artinya sebenarnya ini bisa sesuatu yang jadi dirayakan dan jadi ikatan buat negara-negara ASEAN di tengah harusnya lagi ASEAN bisa relevan karena negara-negara ASEAN lagi ditekan oleh Eksternal ya? great power termasuk kemudian tarifnya Trump bisa jadi relevan. Ini bisa jadi jawaban, bisa jadi alternatif ketika great powers nggak lagi pakai multilateralism, kita bisa jalan dengan multilateralism. Tapi ternyata enggak. ASEAN cuman sekelompok negara-negara kecil yang nggak ada pengaruhnya sama sekali. Termasuk ketika nyelesain masalah mereka sendiri, itu kemudian butuh bantuan seorang Trump. Misalnya. Padahal 2012 dulu, ya sorry itu gue jadi sepakat dengan Pak SBY, kenapa nggak ASEAN yang kemudian jalan? Nyelesain masalah mereka sendiri, nunjukin ke dunia bahwa kita tadi unity, relevan, ya apalagi kemudian ya mimpi basahnya ASEAN kan centrality ya, ya cuman mimpi aja itu delusinya ASEAN sebenarnya dan basah lagi. Ya itu bisa dibilang ya delusi kita besar. Ada kesempatan untuk menjadi hal tersebut, tapi kemudian ya tercoreng dengan hal kayak gini. Dan kalau dilihat, ya ini jadi fenomena yang mungkin apa ya iceberg di ASEAN ya. Karena sebenarnya banyak masalah
yang emang apa masalah teritorial, bukan cuman Thailand, Kamboja, banyak. Bahkan Singapura, Malaysia aja kemudian punya masalah. Indonesia Malaysia dulu. Indonesia Sama Malaysia Singapura juga kemudian masih masalah. Dan kalau nggak salah awal tahun cukup bermasalah kan terkait dengan Ambalat yang diangkat juga oleh parlemennya Malaysia. Untung aja kita nggak kesulut. Tapi kalau misalnya kesulut itu bakal jadi masalah besar juga. Dan ini yang ya kalau misalnya di web di podcast kita sebelumnya ada red wing atau strongman leaders yang kemudian muncul di kawasan ini muncul, termasuk kemudian di Philippines, di Thailand, Kamboja sekarang kemudian anaknya Hun Sen. Siapa anaknya muncul? Yang menjabat misalnya. Terus kemudian ya tadi memori-memori masa lalu kemudian digede-gedein lagi. Tambah nasionalisme, ini yang kemudian muncul. Nasionalisme di kedua belah pihak yang kemudian bikin ya Thailand ngerasa bahwa itu wilayah dia. Perbatasan tadi, walaupun sebenarnya udah ada keputusannya kan di ICJ bahwa ini adalah punyanya Kamboja. Tapi Thailand they feel in the upper hand. Dalam artian ya dengan mereka ngakuin AESRAC nunjukin bahwa ya saya punya F-16, Kamboja nggak punya. Benar. Anggaran saya buat militer gede, kalian bisa apa? Ya hal yang kayak gini kemudian yang muncul, dan ya lagi-lagi mereka punya masalah domestik juga masing-masing. Itu yang kemudian ditutupin, dan ya jangan sampai malah kemudian jadi spillover. Walaupun ya kalau bisa dilokalisir cuma di sana aja ya, di mana di wilayah Indo-China. Itu ASEAN first berarti gagal ya kayaknya. ASEAN first. Iya kan? Iya, ini mah jadi ASEAN first kan. kata-kata Mas Dil tuh nih jadi the rise of power politics of all over again. Yo. Tapi kalau berangkat dari yang kamu sampaikan ya Mas, aku ingat banget di beberapa podcast sebelumnya Mas Andri yang melihat bahwa konteks politik dunia itu sekarang sangat berpusat pada individu ya. Jadi individu yang tadi kamu bilang kemudian jadi strong man itu kemudian membuat skena politik internasional itu kemudian berpusat pada bagaimana individu tersebut punya interest dan jadi kepentingannya negara itu hampir closely related dengan kepentingannya individu, bukan kepentingan negara lagi. Dan satu lagi tadi pagi baru baca juga, walaupun gua nggak tahu detailnya ya, tapi Perdana Menteri Thailand itu meminta ke raja untuk ngebubarin parlemen, di mana parlemen minta untuk secepatnya pemilu. Tapi kemudian dia minta untuk ngebubarin parlemen, dan tapi tetap meyakinkan bahwa operasi militer di wilayah di perbatasan tetap akan jalan. Jadi kayaknya ya tekanan politik domestik juga muncul. Terus ya itu yang keluar. Dan menurutku juga model-model kayak gitu ya, tekanan domestik muncul dan kemudian berpengaruh pada persepsi leadernya sebagai kemudian interest yang diutamakan di strongman-strongman ini, membuat ASEAN tuh kemudian menurutku bukan lagi ASEAN first, tapi ASEAN yang tidak lagi buat mereka relevan ya. Dalam arti ya mereka sibuk dengan powernya mereka sendiri gitu. Apa mungkin itu berpengaruh apa enggak? Menurutku sih ada ya pengaruhnya, meskipun kita ya butuh penelitian lebih lanjut ya terkait itu ya. Tapi aku rasa itu juga bisa menempatkan maksudnya jadi terang benderang gitu ya, bahwa kemudian karena dampak dari interest dari masing-masing individu strongman itu kemudian membuat ASEAN bukan lagi jadi ASEAN first. Perhatian di negara-negara. Bener sih. Padahal kan ada mekanisme penyelesaian konflik kan sebenarnya ASEAN kan punya. Cuman ya nggak pernah diambil ya karena Anyway nggak ada pun bisa bikin sebenarnya. Nah, itu Kalau dia, ya if the members are willing ya tentunya. Kenapa dong? Sorry. Aku cuma mikir bahwa ya ujung-ujungnya ini cuma jadi tools gitu kan. Ketika let's say leadership di sebuah negara merasa bahwa ASEAN bisa dipakai sebagai toolsnya dia for his or her domestic interest, itu yang kemudian akan dipakai. Nah tapi sayangnya ini sedang tidak dibutuhkan, ini tidak dilihat gitu. Karena kemudian nggak ada yang pengen lagi jadi motornya ASEAN gitu nggak sih? Aku ingat sometimes ago ada koneksinya Mbak Ratih ngisi kelas gitu, dia dosen tamu gitu kan. Nah dia bilang bahwa ASEAN itu cuma dia menghubungkan bahwa ada landmark pencapaian ASEAN, bikin ASEAN Unity dan semacamnya itu ketika ada motornya. Nah ketika motor ini hilang
ya udah yang terjadi jalannya ibaratnya kayak yang sekarang ini basically cuma apa ya, event organizer. Oh ada KTT, ya udah bikin rame-rame lalalili acara habis itu apa, nggak ada, bubar. Nggak ada, ibaratnya ya kalaupun ada komitmen ya cuma lip service. nggak ada actually workingnya gimana. Dan again, kalau leadership di every countries-nya tidak merasa bahwa this is a good tool for their own interest, ya nggak akan ada yang pengen jadi motor. Jadi nggak jalan. Ya makanya kalau dilihat-lihat yang sebenarnya jadi motor kan simply cuman Anwar Ibrahim pada saat ini. Dan simply karena dia yang sedang megang chair. Iya benar. Kalau dia nggak megang chair mungkin dia nggak bakal, ya nggak peduli juga dengan hal seperti itu. Indonesia ya sorry kita sibuk dengan hal yang lain, termasuk kemudian bencana alam yang lagi kita kena. Terus habis itu ya presiden kita lagi jalan-jalan kan saat ini ke negara lain. Itu dan ya simply saya pernah bicara juga terkait dengan Myanmar. Apakah Indonesia akan ngelakuin sesuatu pada waktu itu? Ini masih waktu zaman pemerintahannya Jokowi ya. Buat Jokowi 1 2. Jokowi kedua. Jokowi kedua. Ketika terjadi kudeta yang di Myanmar. Terus kemudian Indonesia akan ngelakuin sesuatu atau tidak? Saya bilang enggak. Kenapa? Nggak ada kepentingannya. Nggak ada insentif buat domestik kita, di mana setiap negara memikirkan domestik masing-masing, itu kemudian untuk kita care dengan hal tersebut. Dan kita baru care kan ketika emang kita terviolate interest kita, ketika orang-orang dari Myanmar kemudian ngungsi. Dan sampai ke Aceh, baru kita kemudian bereaksi, dan reaksinya juga ya sebatas reaksi aja. Jadi kalau ini kemudian apakah Indonesia bakal turun tangan jadi motor misalnya seperti 2012? Kayaknya sih enggak. Karena ya paling jelek paling cuman ini kan wilayahnya wilayah di darat ya. Wilayah di darat, nggak jadi jalur perdagangan. Yes. Terus ya paling tadi pengungsinya pun juga sebenarnya sekarang kalau dilihat banyak yang pengungsi, tapi pengungsinya pergi ke wilayah ya orang Kamboja, semakin ke tengah Kamboja, Thailand semakin ke wilayah Thailandnya, nggak keluar dari wilayah itu. Ya selama itu nggak kejadian, nggak sampai ke Indonesia misalnya, Indonesia mungkin nggak perlu ngelakuin apa-apa. Tapi kalau lihat karakternya Prabowo, apakah akan demikian, Mas? Kita kan bicara bagaimana kemudian powerful individu menjadi ini ya penggerak utama interestnya negara ya. Kalau Prabowo menurutmu gimana? Karena playbooknya adalah domestic political interest. Ini nggak ada hubungannya dengan kepentingan politik domestik, ya nggak akan ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Makanya yang main malah akhirnya kemudian Trump. Kenapa? Karena Trump kan dia ngeklaim kan 8 dari 10 konflik yang terjadi di 2025 itu saya yang mendamaikan. Kalau bisa nambah lagi portofolionya. Siapa tahu biar bisa dapat Nobel. Tahun depan. Menarik kan itu. Udah dapat dari FIFA loh. Dari FIFA udah. Dari FIFA udah loh. Pertama kali award, out of context banget. Karena ini di kepala aku menyebalkan. Jadi kayak FIFA pertama kali bikin award Peace Prize. Yang menang dia. Yang menang doi, Donald Trump. Dikasih sama FIFA bikin Peace Prize. Peace Prize, Infantino gitu. Leadership of FIFA gitu, Bapak terima kasih. Apa sih ini orang? Iya, tapi kesalahan Trump kemarin ketika kita lihat ceasefire kemarin ya, dia pakai tarif untuk jadi tools dia untuk ngegebuk dua-duanya. Kalian berdua damai, ntar tarifnya dikurangin. Nah sekarang Thailand tarif nggak peduli lagi, apalagi dengan tekanan politik domestik plus di domestiknya dia nasionalisme kemudian muncul kan, keinginan pemerintah status quo bakal kepikiran kayak gitu kan. Nasionalisme muncul, saya bakal didukung. Kalau memang nanti 3-4 bulan lagi akan ada pemilu, rakyat akan ngedukung saya. Dan ini mungkin bakal dijaga. Apalagi ya in the upper hand. Ya kecuali China ikutan ya. Karena Kamboja dekat sama China. Tapi kan China kayaknya nggak mau meddling terkait dengan hal ini juga.
Tapi Gimana, Seng? iya, gue jadi mikir juga. Tapi mikir gini, secara sebenarnya banyak gitu ya teks politik umumnya sih yang dari US gitu, yang pernah gue baca itu tuh sebenarnya banyak dari mereka yang menganggap gitu ya, atau asumsi dasarnya bahwa semua orang termasuk negara itu sebenarnya self-centered gitu, always as always. Kalau andai kata mereka tuh ada altruistic values atau altruistic goals, itu pasti harus nguntungin diri mereka sendiri dulu. Yeah. Sebenarnya in essence, organisasi internasional kayak ASEAN ini kan dibentuk untuk dalam tanda kutip ya meningkatkan. Iya, untuk sebenarnya gini. Jadi kayak orang pada self interested nih. Gimana caranya biar mereka bisa, yang self interested ini, mereka bisa kayak berkompet dan juga bercooperate together, tapi ada public goods-nya. Gitu. Jadi kompetisi itu not necessarily a bad thing. Tapi bukan perang ya. Maksudnya kompetisi misalnya kayak waktu itu ada mahasiswa yang pernah nanya sama gue, Mas kalau gitu investasi Amerika misalnya ke Vietnam sama Indonesia kayak kompetisi di antara ASEAN terus racing to the bottom dong, not necessarily. Maksudnya nggak selalu gitu. Intinya adalah adanya organisasi internasional itu kan sebenarnya ditujukan untuk paling tidak mengurangi security dilemma contohnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu untuk meningkatkan insentif untuk bekerja sama gitu. Ya karena yang dialog itu kan sebenarnya juga semacam kayak confidence building kan. Gitu di antara negara-negara ini mungkin gue mikirnya gini, jangan-jangan kita udah harus mengakui bahwa ASEAN itu memang tidak didesain gitu untuk mengatasi masalah-masalah kayak begini gitu. Karena dari awalnya gitu ya. Karena dari awalnya kayaknya kayak gitu. Karena kalau misalnya memang negara-negaranya menginginkan ASEAN yang lebih strong ya kan bahasanya nih, yang lebih strong bisa ibaratnya bukan cuma intervensi ya tapi ya lebih decisive lah. Ya mungkin kita udah nggak perlu lagi pakai konsensus contoh. Kan ASEAN konsensus terus. Terus yang kedua kita nggak perlu lagi mungkin harus merevisi ya TAC ya kan. Tapi kan semua dokumen pasti mengarah ke sana. Dan ini kan bukan cuman kayak mentang-mentang ini dokumen basic kita terus kita pakai, kan pasti ada maksudnya. Di balik itu kenapa itu dipelihara kan bahasanya gitu kan, dipelihara gitu. Karena kalau misalnya aku kalau kita mau lihat secara lebih detail gitu kan ke arah ASEAN, sebenarnya kerjasamanya tuh lumayan jalan, tapi tetap seperti kata Mas Idil, basisnya interest. Contohnya kita tuh yang setahu saya diplomat ASEAN gitu, Indonesia terus juga negara-negara ASEAN itu mereka tuh sudah menyetujui semacam guideline. Itu kalau nggak salah diadopsi tahun 2010-an gitu di AMM kalau nggak salah. Dia bilang itu ada guideline ketika misalnya ada terjadi kegawatan antar diplomat, misalnya kayak diplomat Malaysia itu bisa nolongin WNI misalnya lagi ada perang, for example misalnya di negara atau misalnya di tempat kayak Wakanda. Ya misalnya negara Wakanda lah, misalnya gitu, negara misalnya negara Wakanda. Dia rusuh nih entah ada demo gede, ya kan, atau perang gitu. Nah itu kalau misalnya ternyata orang ini WNI ini misalnya dia lagi lari nih misalnya karena dikejar orang atau misalnya terluka kena misil dan segala macam, yang paling dekat misalnya kedutaan Malaysia nih. Nah itu ada kayak semacam mekanisme gitu. Sebenarnya bukan mekanisme sih, tapi negara-negara ini tuh sudah setuju in the case like that we should help each other. Walaupun memang ya mengetahui ASEAN nggak ada yang oblige kan, jadi tidak terobligasi. Jadi kayak you should, but yang nggak must banget. Iya bukan must. Karena kan mereka juga harus harus menolong rakyatnya sendiri kan. Cuman hal ini tuh menjadi sebuah narasi dan diskusi sampai pemerintah kita aja kemarin kalau nggak salah tuh Kementerian Polkam itu tuh di Bali ngajakin Kemlu untuk berdiskusi soal ini. Bagaimana mekanisme guideline ini bisa kita benerin nih. Karena kita harus bisa mengevakuasi masyarakat kita dari tempat kayak Taiwan misalnya gitu. Kan akan lebih bagus kalau misalnya kita bisa evakuasi bareng-bareng. Kayak gitu contohnya. Di yang kayak gitu. Terus kita juga punya nih hari ini kalau nggak salah as we speak itu, ya bukan hari ini doang sih. Sebenarnya udah cukup banyak. Kita tuh rajin loh ngomongin COC ternyata. Ya code of conduct iya. Tapi ternyata levelnya tuh bukan kayak di level ministry atau misalnya di level presiden, sebenarnya di level yang di bawah mungkin dirjennya, mungkin apa aja, dan mereka tuh benar-benar ngeliatin kayak paragraf per paragraf gitu soal itu. Dan ternyata delegasi Cina juga ikutan. Seru kan? Iya. Jadi kayak apa sih namanya? Di balik itu, di balik kasus-kasus besar seperti ini sebenarnya banyak yang berjalan. Tapi memang terutama di non-traditional security dan ekonomi dan sosial budaya. Tapi kalau di traditional security, since mereka masih mengedepankan asas non-intervensi, ya makanya tadi saya bilang, mungkin kita harus mengakui bahwa ASEAN memang nggak dibuat kayak gitu. Jadi pertanyaan kita sekarang mungkin fair nggak kalau misalnya kita bilang ASEAN gagal.
secara personal kan kita lihat misalnya foto ini, siapa yang nggak terluka hatinya ngeliat foto kayak gini gitu kan, bener gak? Mungkin kita sebagai rakyat sipil, rakyat biasa gitu kan berpikir ASEAN di mana, dia ngapain sih? Gitu. Tapi jangan-jangan emang kita mungkin jangan-jangan ya kasusnya kayak gini, kita mungkin tidak bisa menyalahkan sesuatu yang bahkan tidak dilahirkan atau dibuat untuk itu, bener gak? Tapi pertanyaannya kemudian seharusnya kan bisa dibuat kalau ada political willingness. Exactly. Itu Nggak ada kan, motornya, nggak ada wheel-nya. ya saya ngomong begitu tidak menegasikan pernyataan awal saya bahwa ini this is unfortunate event dan ASEAN mestinya bisa jauh lebih baik di masalah ini. Nah, maksud saya itu sebenarnya juga rada nyentil. Logikanya gini, kalau dia memang tidak dibentuk seperti itu, kenapa tidak dievolusikan beyond that? Itu yang jadi masalah kan. Dan bisa tergantung political will-nya, dan we need that actually, karena ya kita nggak bisa sendiri-sendiri loh. Bener kata Mas Idil, kita tuh a bunch of small countries. Small countries kalau Kita bisa ngapain? Iya, kalau misalnya andai kata two giants, ingat kan kalau misalnya kata siapa? Lee Kuan Yew, Mas, biasanya. Lee Kuan Yew, kalau nggak salah. Lee Hsien Loong. Lee Hsien Loong ya, yang two giants misalnya they make friends, yang akan keinjak rumputnya. Kalau dia berantem, keinjak rumputnya juga. Itu bener banget sih. Ya kan? Coba kalau misalnya Cina sama Amerika berantem, yang akan jadi kena dampaknya siapa? Vietnam, Indonesia, Singapura, and a bunch of us. Jadi ya kita butuh menjadi satu force gitu ya. Maksudnya bukan force ya, sebenarnya buat self defense aja sih. Minimal kalau ekonomi curat marut nih, kita bisa nggak bertahan secara economic survival kita di region? Kita bisa tetap trade nggak? Kalau misalnya barang kita udah nggak bisa masuk ke China atau misalnya nggak bisa masuk ke Amerika, atau misalnya ada perang di Laut Cina Selatan, bisa nggak kita survive dengan trade sama negara-negara ASEAN aja? There are 11 of us, 11 negara gitu kan? Ya kalau kita nge-having each other, kita punya siapa lagi? Ini kan basicnya kayak ini Mas ya, bertetangga, bener gak? Tapi bener loh, coba kita tuh kayak bertetangga. Sekarang logikanya nih, dulu mendiang papa saya yang pernah bilang, kalau misalnya bukan tetangga, siapa lagi yang mau nolongin lu gitu? Kalau misalnya lu sakit nggak bisa ngapa-ngapain, atau misalnya lu meninggal, yang akan nguburin lu siapa? Yang akan ngejagain lu siapa? Yang akan ngasih tahu kalau rumah lu lagi ada maling tuh siapa? Palurah kan bukan, tetangga lu yang depan lu, samping lu. Gitu. Ya, tapi kita bertetangganya jadinya malah bukan tadi kooperatif, tapi jadinya beggar thy neighbor. Bener, bener. Iya lagi. Ya dalam artian ya, saya bisa dapetin keuntungan ketika lo menderita. Schadenfreude gitu. Itu yang kemudian terjadi di kawasan ini. Ya kalau misalnya dilihat lagi ya, kemalangan ASEAN itu ketika kemarin kena tarif oleh US, Bekerjanya sendiri-sendiri. kita jalan sendiri-sendiri. Enggak, kita jalan ke sana bareng-bareng. Atau kalaupun US nggak nerima, enggak, gue nerimanya bilateral. Gue nggak mau lo bersepuluh datang ke sini bareng-bareng. Tapi seenggaknya punya playbook yang sama. Ya. Punya stance yang sama. US pun juga bingung, permintaannya semua sama. Habis itu setnya sama. Kalau misalnya US-nya begini, semua set cara mainnya sama, playbooknya sama. Ya. Sehingga kemudian US mau nggak mau bakal ngasih konsesi yang mirip ke mereka semua. Yang kejadian, enggak, kita malah berantem. Berantemnya adalah, ya buat Indonesia, lebih menyenangkan kalau Vietnam itu lebih gede tarifnya daripada kita. Enggak masalah tarif yang penting, tapi yang penting adalah gimana caranya supaya Vietnam itu lebih gede. Karena kalau Vietnam lebih gede, barang gue lebih murah. Bener. Barang gue lebih murah, tetap laku. Jadi peduli amat tarif dari US, yang penting sepatu gue sama sepatu di Vietnam lebih murah sepatu gue. Iya lagi, bener. Dan berantem akhirnya. Lu kayak pasrah banget. Iya, tapi emang lagi. coba lu lihat ekspor utama, salah satu ekspor utamanya Vietnam itu sepatu. Dan sama kita. Ya. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Karena pertama kita yang dijual adalah pertama komunitas tenaga Padat karya. Padat karya. yang affordable gitu kan, alternatif dari Cina juga sekarang. Dan kemudian kita juga jadi pasar buat negara-negara superpower itu kan sebenarnya. Dan yang ngeset industri di kita itu ya negara besar. Betul. Ya bagus aja ketika misalnya kayak Toyota kemudian dia pecah-pecah, bikin ininya di mana, bikin itunya di mana. Kalau US, Nike, ya udah dia tetap bikin sepatu semua. Habis itu ya silahkan mereka berantem semua. Ntar tinggal mana yang kemudian lebih efisien, lebih murah. Dan sepanjang ini koreksi kalau aku salah ya, you are the expert gitu kan, sepanjang Not really, ya. sepanjang sejarahnya ASEAN dari sebelum terbentuk sampai sekarang, dari dulu selalu jadi cawe-cawenya superpower gitu.
Bahkan ketika jadi terbentuknya ASEAN pun sebenarnya ada faktor superpowernya juga kan. Ada kan Iya anti kan? komunis. Makanya itu, exactly. Karena kan mereka takut sama komunis Vietnam waktu itu. Bahkan sampai sekarang juga gitu kan, Cina masuk ke sini karena dia punya yang hubungan yang erat gitu kan, misalnya dengan yang ASEAN yang daratan bukan yang sea gitu kan. Ya karena kalau misalnya masalah Cina sih ya waktu awal-awal perang tarif sama Trump itu kan, ya akhirnya dia kan harus jual ke siapa logikanya aja ya kan, melebar nggak sih? Exactly. Ya gitu. Terus kalau misalnya kita mau lihat juga sekarang secara kebetulan tesis gue tentang Vietnam, Filipina, Cina situ. Itu sih gue sih ngelihat banget itu data perdagangan ya. Memang impornya Vietnam sih ya terutama itu tuh gede banget dari Cina sampai bener-bener kalau mau dibilang ketergantungan sih kayaknya yes. Karena banyak juga literatur yang bilang, Vietnam hati-hati lu dalam bahaya tuh struktur. Iya. Jadi kalau misalnya dia kata kebayang kalau misalnya itu terdistrap, ya si Vietnam tuh bisa gigit jari coy. Karena kalau buat industri ya, gue nggak tahu sih. Mamah gue tuh emang orang industri juga. Dia waktu itu sempat ngadepin Indonesia tuh nggak ngebolehin dia kayak impor bahan baku di pelumas gitu. Terus mereka tuh bener-bener kayak gigit jari gitu coy, kayak bingung ini gue harus gimana. Nah Vietnam itu kan salah satu ekspornya kan ya kan sepatu ya kan, terus juga mesin-mesin itu permesinan juga kayak apa sih namanya ya yang peralatan permesinan gitu lah, banyak sih kalau misalnya dilihat di itunya. Cuman itu juga bahan bakunya ya impornya itu banyak barang itu juga. Contohnya kayak linen, terus juga kayak apa sih kain, terus juga spare part mesin yang akhirnya di assemble sama mereka, yang akhirnya mereka jualnya ke US gitu. Iya kan, kebayang nggak? Jadi kayak US sama Cina tuh kayak bukan mempermainkan ya, cuman kayak mereka tuh Vietnam ketergantungan sama US karena pasarnya gitu. Tapi dia juga ketergantungan sama Cina karena supply chain-nya. Jadi kayak dia nggak bisa jualan barang kalau nggak dapat barang dari Cina. Iya, sekarang bayangin kalau misalnya itu berantem jebret gitu kan. Terus si US bilang kalau misalnya lo nggak sama gue, gitu kan. iya lo nggak bisa jual ke gue. Terus kalau misalnya Cina bilang kalau misalnya lo nggak itu, ntar gue nggak itu, terus Vietnam gigit jarinya sih. Rumput yang diinjak-injakin itu. Ya rumput yang diinjak-injak bener. Jadi kalau misalnya kita mau lihat, ya mungkin Vietnam atau Indonesia kan sekarang udah mulai besar gitu ekonominya dan segala macam. Kita tuh entangled sama international trade, nggak segampang itu kayak kita kayak, wih, gue mau sendiri aja gitu kan. Ya sebenarnya potensinya adalah ya kita harus bisa grouping sendiri. Ya kayak stick together. Kayak gimana sih? Stick together karena itu natural loh, kalian notice Iya, nggak? Karena itu that's natural order of things. Smaller creature itu biasanya mereka bertahan diri dengan cara berkumpul. Lihat ikan teri, lihat ikan apa yang di laut lah suka di apa yang suka dimakanin apa orca dan segala macam gitu kan. Itu kan mereka kayak bikin bola ini kan, karena biar mereka tuh jadi besar, kecil, tapi mereka jadi besar ketika mereka bergerak bersama kan. Tapi benar kata Mas Idil, unity-nya ada di mana gitu kan? Iya. Kalau satu-satu ya mereka gimana kayak ikan tongkol gitu. Gimana Problemnya adalah kita nggak melihat diri kita sendiri sebagai bangsa yang kecil. Karena slogannya adalah kita adalah bangsa yang Besar. Delusion of grandeur. makanya mungkin nggak ada urgensi. Gue malah ngelihat hal yang lain ya tadi Kak. Kawasan ini jadi cawe-cawe sekarang sebenarnya. Iya. Kita jadi grace itu sekarang. Bener. Kata ketika dulu kita malah ya bayangkanlah pasca Perang Dunia Kedua, Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura itu kan nggak dikenal. Iya. Tapi kita bisa navigate, bikin diri kita menarik di mata great powers, ngundang great powers bermain di sini, lalu kemudian bikin kita valuable. Dulu gitu, termasuk malah ketika Perang Dunia Kedua aja, itu Thailand bisa bilang Jepang silakan, yuk pakai saya untuk kemudian proyeksi kekuatan kalian, karena dia tahu yang akan main di kawasan Pasifik pada waktu itu adalah Jepang. Dianya nggak mau dieksploitasi, tapi dia bisa memposisikan dirinya di muka great power. Dan At the cost of kiri kanan ya. exactly. tapi kepinteran itu yang kemudian dulu ada. Indonesia ketika dulu kita mau merdeka, Belanda datang, kita bisa bermain juggling, kemudian bikin US maksa Belanda untuk ngakuin Indonesia. Jadi kita bisa negara-negara di ASEAN ini in their DNA itu punya kemampuan untuk bisa menarik great power, becoming valuable, lalu kemudian malah bisa steering agenda of great powers, bukan grass. Sekarang we become grass. Iya sih, jelas banget sih Mas. Kayak
sebenarnya salah satu yang jadi concernku juga sebenarnya kan Cina kan kuatnya kan pengaruhnya di yang daratan ya, ASEAN yang daratan. Tapi di yang maritim gitu ya, terutama Indonesia sebenarnya udah mulai kerasa dari apa sih Mas? Dari impor dari Cina sih sebenarnya. Terutama setelah masuknya TikTok ya sebagai pemain besar dalam e-commerce digital ya. Katanya sih, ini katanya harus diverifikasi lagi. Kayaknya mobil listrik udah pada bikin pabrik katanya. Selain e-commerce juga mobil listrik gitu kan. Iya, kata marketing yang kemarin di pasar mobil. Nah itu udah mulai ini impor barang-barang Cina tuh akhirnya menggeser produk Indonesia karena melalui tadi e-commerce tadi sebenarnya. Jadi lebih murah, lebih banyak aksesnya, tapi ya bukan barang Indonesia gitu. Plus tadi sekarang kan mobil listrik udah semakin banyak juga dan mereknya kan merek Cina, hampir keseluruhan yang populer ya di sini ya. Iya. Malah sebenarnya ini ada tren yang kemudian dibilang juga, mungkin ini tahun depan ya, kita bakal dapetin mobil-mobil bensin yang murah dari China. Kenapa? Karena beberapa perusahaan mobil yang bensin kayak Chery misalnya di China, itu mereka punya produksi, tapi pasarnya China udah berubah ke EV, dan dia mau buang tuh barang. Kemana? Iya. I see. Dan kemungkinan ya dapetin misalnya harganya harga Agya, tapi levelnya kayak Avanza. Ya itu negara-negara yang akan dibuang jadi tempat pembuangan adalah ya negara kayak Indonesia yang bisa jadi pasar. Tapi ini gue nggak tahu sih. Ingat nggak waktu awal-awal Starlink masuk? Starlink kan namanya? Iya, Starlink Elon kan. Ya kan, terus kan dia bikin murah, terus akhirnya harga internet bulanan di Indonesia itu kayak suddenly drop. Ingat nggak? Terus kan waktu itu kalau nggak salah si entah Wuling entah BYD yang jual harga di bawah, terus tiba-tiba kayak mobil listrik tuh harganya kayak drop. Iya. Itu mungkin nggak Mas kayak gitu? Maksudnya kayak bisa aja ternyata harga mobil Indonesia yang produksi Indonesianya akan ngikutin harga dia gitu. Bisa jadi. Dan ya lagi-lagi kita kan ya itulah eksploitasi, dan China lagi nyari alternatif pasar kan dengan dia nggak bisa seenaknya masuk ke pasar US. Iya juga benar. Dan dia udah establish pasar dia dengan BRI dia. BRI termasuk kayak Indonesia. Mungkin perizinan dan sebagainya nggak ada masalah, emisi nggak usah dites lagi, ya kayak gitu. Ya kemudian ya lancar, lampu hijau semua. Atau kemungkinan keduanya adalah yang pemain otomotif yang udah established ya cabut. Akhirnya dominasinya apa di Cina. Bisa juga. Karena kebanyakan kalau otomotif itu mereka kalau misalnya udah nggak profitable ya mereka cabut aja. Kayak model Chevrolet gitu kan kemarin. Ford kemarin nggak cabut ya karena kan cuma license saja sebenarnya. Iya, itu cuma license. Kecuali yang established punya pabrik di sini kayak Toyota. Mungkin mereka nggak jual. Kita di sini cuma jadi produsen aja, dalam arti produsen untuk barang ekspor. Dan Toyota juga sebenarnya secara global udah turun karena EV. Iya. Mereka lagi ngenjot hybrid sih sebenarnya sekarang. Tapi kalau saya sih ngelihatnya masalah si perimporan ini ya kebetulan karena saya juga banyak ngobrol sama orang industri juga sih. Maksudnya memang di satu sisi memang ancaman sih ya pasti ya. Cuman kita juga harus melihat bahwa Cina itu juga menjadi salah satu supplier gitu kan ya, yang murah. Bayangkan kalau kita tukang kue misalnya, ternyata ada orang yang jual bahan baku kue itu jauh lebih murah kan gitu. Kan sebenarnya itu juga menguntungkan kita. Betul. That's what actually happened di Vietnam juga kan. Dia kan juga bisa ekspor gede-gedean gitu. Cuman yang jadi harus kita hati-hati adalah yang juga sebenarnya bisa dibawa ke tingkat region nggak sih, ya kan? Benar. Jadi gimana caranya kita bisa tapping Chinese supply of goods yang akan menambah added value kita kan gitu sebenarnya. Karena kita komunitasnya bersama kan. Exactly. Ya kan, tapi kalau misalnya kita yang diimpor adalah barang jadi kayak mobil kayak kata Mas Idil, ya udah hancurlah kita gitu kan. Tapi kalau misalnya dia kata sekarang kan Cina kan tetap dia tetap ekspor besinya tuh masih banyak dan segala macam. Siapa sih yang kagak butuh barang kayak begitu? Ya kan buat bikin apa aja gitu kan, steel beams atau segala macam itu kan namanya basic pembangunan gitu, buat pembangunan. Ya Indonesia butuh, Vietnam butuh gitu kan. Terus gimana caranya kita bisa kayak memanfaatkan si Cina yang punya surplus di beberapa barang yang bisa kita tambahin added value itu ya kan. Ya back to us. Karena permasalahannya walaupun Trump itu udah pakai tarif dan segala macam,
ya tetap aja ekspor dari seluruh dunia, bukan cuma dari Asia Tenggara doang atau Cina ya, tetap ke Amerika tuh gede banget. Sedangkan barang dia ke kita sedikit gitu kan. Berarti kan kita bisa melihat, tadi kan lihat great power sebagai ancaman nih. Kita tuh bisa ngelihat, ya bener kayak Vietnam gitu sebenarnya. Ya boleh lah kita dalam tanda kutip kelihatannya kayak tergantung. Tapi kalau misalnya andai kata dia, si great power ini yang supply barang, terus gue bisa jual misalnya ke Amerika Serikat, dan kita bisa bawa ini together ke dalam regionalisme ASEAN contoh. Ya kan, agar mereka tuh bisa bermain seperti settingan tongkrongan nih, ya kan, bukan zero sum. Sebenarnya that's a good idea. Sebenarnya itu yang pengen dibawa beberapa teks kayak yang Omni Investment ya kan, terus kayak yang hedging. Sebenarnya kan mereka kayak kelihatan arahnya negara-negara Asia Tenggara tuh maunya ke sana gitu loh. Jadi pengennya si great power ini tuh malah jadi menguntungkan si negara Asia Tenggara. Bahkan gue bisa bilang sama kalian bahwa ada beberapa orang yang bilang ASEAN cuman pengen Amerika dari security-nya doang. Not necessarily. Karena kita jual banyak ke sono. Dia Amerika tuh pasarnya gede. Gitu. Masih mereka tuh pengen beli in bulk gitu. Ya, jadi sebenarnya kita tuh butuh juga gitu secara ekonominya dan buat juga secara security. Nah, sebenarnya si ASEAN ini potensi kan. Balik lagi nih gue tarik ke ASEAN ya kan. Sebenarnya masalah yang tadi kita yang tadi kita bicarakan, andai kata ini bisa ditarik ke regional gitu kan, terus ya unity-nya bisa lebih dijaga, ya harusnya kita malahan akan lebih diuntungkan. Mungkin bisa jadi kayak Eropa kedua, maybe. Kan kalau kita ngomongin contoh regionalisme gitu, kita bahas regionalisme dalam hal itu kan contoh idealnya selalu Uni Eropa gitu kan. Mereka yang sudah single market, mereka yang sudah single bisa. Tapi kita consider itu loh, ASEAN considered as the second most successful regional organization nggak sih? Tapi yang yang first-nya aja nggak sukses amat ya. EU-nya juga lagi masalah sekarang. Ibaratnya gini lah, ini anak pertama yang anak emasnya sebuah keluarga nih pencapaiannya udah ibaratnya 100. Ya bener, anak keduanya ini memang nomor 2 technically, tapi kalau pencapaiannya 20 juga kayak iya benar. Terus yang ranking 3-nya 19,5. Iya kan? Ya, makanya aku tadi mau ngomong kayak African Union tuh lately yang juga punya suara gitu kan. Tapi sebenarnya tadi terkait dengan yang tadi ya, gue sih ngelihat ASEAN harus lebih agile ya. Agile dalam artian lebih adaptif atau malah kemudian lebih visioner. Dalam artian mungkin malah bukan dengan US sama China aja. Karena US sama China itu arahnya sekarang kalau gue lihat dari yang ada sekarang itu arahnya akan ke fully decoupling. Full apa? Fully decoupling. Decoupling yang artinya lepas, bukan lagi de-risking tapi decoupling. Lepas, US nggak mau dagang dengan China, China nggak mau dagang dengan US. Kalaupun itu sebenarnya US-nya ngajakin lagi, sekarang China udah siap dengan enggak, gue bakal dagang dengan teman-teman gue. Fenomena friendshoring yang lagi rame saat ini. ASEAN, kalau dia stay dengan kayak tadi, playbook yang lama, kita akan di tengah-tengah, kita akan manage great power rivalry dan sebagainya, nggak jadi irrelevant buat mereka. Irrelevant dalam artian, ya udah terserah lu milih mana. Kalau lu tetap dagang sama US, gue nggak bakal jual sama lu. Atau kalau US kemudian lu tetap dagang sama China, gue nggak bakal jual sama lu. Karena US dia melihat ini yang dilakukan oleh China ketika kena tarif 2017, dia jual barang ke Meksiko, Meksiko jual barang ke US. Jadi tetap bisa masuk barangnya China. Dan dia nggak mau itu, makanya dia pengennya dengan teman-temannya. Dan sekarang dengan chip yang muncul sekarang, arahnya adalah bifurcation of technology. Bifurcation of technology intinya teknologinya itu nggak bakal connect kalau dari dua ekosistem yang berbeda. Jadi misalnya kalau lo punya Apple, Wi-Fi-nya Huawei kagak nyambung. Dan itu bukan yang kayak gini aja ya. Kita mikirnya adalah industri. Mesinnya kalau dari US itu nggak bakal bisa dijalanin bareng-bareng dengan mesinnya yang dari China. Begitu juga sebaliknya. Jadi Indian harus milih. Kalau itu arahnya ya ASEAN kemudian ya irrelevant kalau misalnya kayak gitu. Ya secara geografis menurut saya sih sebagian besar pasti akan ke utara dibandingin ke Pasifik jauh sono. Kecuali memang negara-negara yang udah pada punya Filipina, Thailand, Singapura mungkin masih agak ngambang. Orang pada bilang Singapura tuh ke US tapi sebenarnya not necessarily kalau misalnya kita lihat dari keterkaitan ekonominya. Ya gede Indonesia, gede juga sama Cina dia. Kalau Indonesia
kayaknya sih bakal ngikutin geografi ya. Karena sekarang udah kelihatan nggak sih? Iya. Iya kan, dari sekarang arahnya. Maksudnya bukan kayak kita accuse ASEAN dikuasain Cina, not necessarily. Cuman kita ngelihat kayak lebih nguntungin mana. Karena by the end of the day kan, ya national interest. Ya lihat yang mana yang paling dekat kan. Kalau emang udah beyond help, ini nih misalnya kayak Cina, Amerika beyond help, ya terus kita harus kemana? We have to decide kan. Karena kalau kita diem-diem aja, wah ini rada chaos sih. Karena kita benar-benar secara geografis juga di tengah-tengah, bener nggak sih? Di bawah kan ada Australia. Kemarin dia bisa udah harusnya survival mode. Iya, jadi survival mode. Ya survival mode kan kita jadi kayak ya udah kemana lagian. Kita kan memang secara ini mah udah apa sih namanya, rahasia umumnya kan, semua negara Asia Tenggara itu kan yang kita sebut strategic hedging ya kan. Strategic hedging kan sono bisa, sini bisa. Ya. Kalau misalnya sini nyari masalah gue kesini. Kalau misalnya sini nyari masalah gue kesini. Sebenarnya kan yang disebut hedging itu kan karena ancaman gue bisa kesini itu yang akan bikin status quo jalan kan, intinya gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya benar-benar udah status quo-nya udah berubah, ya sebenarnya strategic hedging ini benar-benar enable kamu untuk bisa ke kanan atau bisa ke kiri. Kan gitu. Ya enggak? Cuman ya gimana ya, balik lagi. Kalau misalnya kita mau bicara soal Amerika sama Cina lagi nih, kita tuh kayak nggak punya no way out gitu nggak sih? Karena kita mau kemana sebenarnya? Contohnya supply bahan baku atau supply apa? Ya dari Cina juga sih, kita nggak bisa ngarepin dari Eropa, dari Afrika gitu misalnya, kan susah juga ya. Kemarin inget nggak, kita kan ada kerjasama baru nih Indonesia sama Brazil, ya kan? Rame tuh, kalau nggak salah temen gue tuh pernah bilang, kita tuh Brazil tuh mau bisa bantu kita untuk mengurangi ketergantungan beef dari Australia. Gitu, karena dia produksi beefnya lumayan banyak. Dan ternyata dia tuh kayak butuh spare part mobil gitu guys dari kita. Jadi kayak sebenarnya tuh pertukarannya ada. Tapi sekarang yang harus kita tanya sejauh apa gitu. Karena kan dan bisa lebih murah atau enggak dengan jauh geografis gitu. Iya, kan katanya orang, ini with all respect ya kan, orang katanya Global South kan gitu kan. Apa South-South Cooperation gitu. Ya, it sounds like a good idea, sure. Tapi maksud saya, kita nggak bisa untuk benar-benar detach dari grid power gitu. Itu kan kutukannya gitu. Karena ya gimana sekarang kalau misalnya kita tidak memanfaatkan grid power antara berteman dengan dua-duanya atau salah satu gitu kan, ya kita akan, kalau bahasa Mas Ida dalam kerjasama tuh Mas, kita akan kehilangan share of the pie-nya. Yang malah bikin posisi kita tuh semakin vulnerable. Jadi sebenarnya makanya kenapa tadi saya bilang ASEAN di ujung tanduk gitu kan. Karena ini tuh benar-benar bikin kita tuh jadi harus berpikir gitu, bukan cuma ke arah sininya doang. Kalau misalnya ASEAN bener kayak kata Mas Idil bener-bener sendiri-sendiri, terus bukan cuma di security doang, tapi juga nyebar ke arah sosial sama ekonomi, terus kita jadi sendiri-sendiri kayak gitu. Ini kita dekat hotspot loh, karena Cina rumahnya kan cuman kayak beda 2-3 blok di utara kita. Taiwan. Dan kalau ribut dengan Barat, Aussie ikut, kita iya, kejepit. kita kejepit. Itu di bawah kan bikin kapal selam nuklir ya BTW. Walaupun ya ibarat, kita harus safe passage, nggak boleh misalnya kita mau ada tempur misalnya di perairan Indonesia. Kalau terjadi di Laut Jawa, gue tanya, emang kita mau bisa apa? Pertanyaan. Dan kalau kita ngomong bakal didengar apa enggak? Ya itu kan ibaratnya orang lagi berantem nih, jangankan negara sama negara, kita aja teman kita lagi pukul-pukulan, kita pisahin, yang ada kita ketonjok. Bener gak? Iya kan? Itu kan orang lagi perang gitu kan, tensinya lagi tinggi. Kita mau ngomong apa yang ujung-ujungnya kita jadi ikutan kesapu kan, kayak kena banjir bandang ya sih. Jadi harusnya ASEAN yes apa ASEAN no? Hah? ASEAN yes apa ASEAN no? Kalau menurut aku, sebenarnya aku tuh nggak terlalu value neutral. Again, I'm a realist, right? Cuman bagusan ada daripada nggak ada. Dan kondisi internasional kita saat ini tuh bikin sebenarnya bukan, jadi gini, relevansinya ASEAN itu tinggi, tapi masalahnya dia ke situ nggak usaha dari negara-negaranya, mau nggak mereka mendorong ke arah sana untuk memenuhi kebutuhan ini. Karena kalau menurut saya pribadi, ASEAN itu bisa menjadi jalan keluar gitu. Karena sebenarnya positifnya ya Mas ya, contohnya kayak China nih, dia mau logo ngomongin COC sama kita. Maksud gue that's a positive things. Apalagi kalau misalnya kita bayangin China itu tuh selalu kayak nggak mau denger kalau misalnya ada Laut Cina Selatan, gue tutup kuping, gue nggak mau. Bahkan sampai ada arbitrase pun ya kan, yang dari 2014 tuh Filipina, gue nggak mau. Dia cuma ngirimin post-pap coy. Dia cuma ngirimin posisi paper, dia bilang gue nggak setuju gitu. Apapun keputusannya gue nggak setuju. Jadi dia menganggap itu tidak ada coy. Bener-bener tutup kuping. Tapi dia mau joinan COC lumayan dong. Ya kan, dan jangan lupa juga Amerika Serikat
terutama semenjaknya, nah ini mungkin ada faktor Trump di sini, tapi kalau kita lihat secara pola generalnya, semenjak tahun 2008 ke 2010, terus ada rebalancing Asia Pasifik, ingat kan? Itu kan sebenarnya Amerika mulai engage juga ke kita. Dia tanda tangan TAC loh, tanda tangan TAC kalau nggak salah tahun 2008, apa 2009, saya lupa, itu harus dicek, tapi Cina tuh 2003. Jadi maksudnya Amerika juga udah mulai engage nih ke kita. Dan bahkan di dokumennya Trump yang soal kayak apa yang bahasanya tuh rada keras ke Cina dan segala macam, ya sebenarnya Amerika Serikat juga secara paling nggak secara narasi ya mereka bilang bahwa ASEAN itu friendly gitu. Jadi sebenarnya kita tuh bisa jadi tempat nongkrong yang asik. Jadi misalnya ada teman yang kita tahu nih, misalnya dia selek nih, bisa aja kita ajak. Yang penting gimana caranya kita bisa bikin arrangement ini untuk menaikkan insentif, mendingan kita nongkrong aja daripada kita jotos-jotosan. Makanya kenapa tadi saya bilang mungkin ada faktor Trump. Karena kan kalau misalnya kita mau lihat si Trump ini kayak menyulut gitu kalau menurut saya sih. Jadi kayak rada menyulut, ini kan ada status quo nih. Emang Cina kan kelihatan udah mulai kayak revisionis. Cuman kan belum kelihatan banget nih, tapi kan disulut gitu. Kayak seakan-akan kalau di tongkrongan tuh, ya lu gak suka sama gue gitu. Too blunt, tau gak sih? Too blatan gitu untuk ngomong itu. Sehingga China yang merasa kayak dia juga udah cukup strong, kayak lu punya masalah sama gue bro kan. Iya kan? Terus akhirnya ini makin selek kan. Sebenarnya kan ASEAN itu punya potensi karena ASEAN itu sekarang posisinya dia friendly sama Cina, dia juga friendly sama Amerika Serikat. Gimana kalau misalnya mereka bisa menjadi jembatan, karena it happened once before, ingat nggak ASEAN plus 3 itu kan contoh tuh. Sekarang saya tanya, ada nggak regionalisme di antara negara-negara East Asia itu? Mungkin rencana-rencananya sudah ada tapi belum. Ujung-ujungnya mereka jadi ke ASEAN coy. Coba deh, kalau mau ngobrol apa-apa ke ASEAN, itu tuh salah satu bukti nyata sebenarnya bahwa negara-negara yang kalau kata regional security complex nih, yang punya sejarahnya itu enmity kan, bermusuhan gitu. Sebenarnya bisa kalau misalnya mereka ketemunya tuh nggak langsung. Jadi kayak si ASEAN itu, misalnya gini, gue ASEAN, misalnya Mas Idil, Amerika, ini Cina misalnya gitu. Kan ini musuhan nih, jadi Mas Idil nggak harus langsung ngomong sama Mas Aska, yang selek, bisa ngomong lewat gue. Bener gitu? Di satu forum yang memang forumnya itu santai, karena kan ASEAN itu kan non-violent dan segala macam ya kan, nongkrong banget senyaman mungkin kita bawa cooperation ini biar bisa lebih maju. Sebenarnya itu potensi loh gitu, cuman masalahnya balik lagi gimana caranya kita bisa punya potensi ini kalau anggotanya nggak unite kan. Itu kan yang jadi masalah dari hence this not unite kan, kelihatan bener gitu. Itu yang makanya kenapa saya bilang ASEAN di ujung tanduk gitu. Oke. Ya PR-nya banyak sih sebenarnya. Apa ya? Ya tadi kalau kita nggak mau diapa-apain oleh great powers, nggak mau jadi grass tadi, ya perbaikin diri sendiri dulu dah. Kalau bahasanya siapa? Bahasanya Caimin, tobat dulu. Perbaikin diri sendiri termasuk kemudian domestik ya. Domestik masing-masing harus diberesin masing-masing. Ya kan domestik kayak misalnya Myanmar itu kan domestik gitu loh. Indonesia bisa aja kemudian ada isu besar ya kemudian muncul. UNOS misalnya, semoga enggak. Terus habis itu negara-negara lain. Domestiknya selesain, kerjain PR masing-masing ya. Terus habis itu internalnya kemudian diselesain juga. Gak usah gede-gede dalam artian ya selalu ASEAN tuh papers on tigers but hard to realize. Ya tadi centrality, AOIP, let's go. Papers on tigers tapi bisa nggak dikerjain. Terus habis itu masalahnya adalah masalahnya great power politics. Inisiatif AOIP-nya adalah digital green economy, digital economy, apa hubungannya great power politics apa itu? Jadi cari preskripsi yang kemudian memang bisa nyelesain masalah. ASEAN misalnya, ya kalau cara-cara yang lama nggak bisa dilakuin, cari deh cara-cara yang lain. Ya kayak tadi, balikin lagi misalnya, it's okay kok kalau dibilang sebagai coffee shop. Tapi kan di coffee shop lo ngobrol, di coffee shop lo ketemu misalnya. Dan buat apa ketemu sampai 700 kali dalam 1 tahun? ASEAN itu agendanya dalam 1 tahun bisa sampai 700. Bener, lebih banyak daripada jumlah hari di tahun itu. Sibuk bener. Tapi nggak ada apa-apa. Itu cuma jadi kayak MUN yang dilakuin hampir tiap hari gitu. Kalau misalnya ternyata, ASEAN dulu bisa jalan karena elitis misalnya, ya why not? Yang ketemunya nggak usah som-soman tadi, karena som-soman tadi kan nggak ngefek ya. COC dan sebagainya di som ketemu, senior official meeting ketemu, ke pihak ke atas mentah.
Ya udah dari atasnya dulu. Kalau misalnya emang caranya elitis misalnya di ASEAN, nggak usah ngomongin tentang people to people relations dan sebagainya, nggak usah itu dulu deh. People juga kemudian nggak ada kok yang ngerasa saya adalah ASEAN identity ya gitu. Nah itu Rame nggak usah banget. itu dulu deh. Dulu sih rame. Intinya adalah ada big chunk yang kemudian mau diselesaikan, diberesin. Sama kayak ketika Uni Eropa beresin masalah perang di antara mereka, habis itu baru mau kemana-mana. Jadi jangan mungkin malah dibalik, bukan fungsionalisme dari yang kecil-kecil ke yang gede, tapi dari yang gede aja dulu, yang gede-gedenya diberesin. PR-nya Jadi dibalik. dibalik. Dengan style style ASEAN kayak gimana sih? Kita jujur aja, misalnya ASEAN kepecah, ada yang deket sama China, ada deket sama US, ya udah kita akuin aja itu. Tapi seenggaknya tahu sama tahu. Lo deket sama US, gue deket sama China. Terus habis itu kalau gue ada masalah dengan US, gue ngomong sama dia, misalnya. Ya tahu sama tahu. Tapi kita ada di ASEAN bareng-bareng yang kemudian tiap hari ngopi bareng. Dan nggak berantem di antara kita. Makanya yang kayak gini bisa diselesaikan. Harusnya ini harus secepatnya selesai. Terus habis itu ya balik lagi ke semua ke masing-masing. Terus habis itu selesaiin masalah masing-masing, ngumpul terus. Ntar ketika kita cukup kuat, kalau apapun yang akan dilakukan oleh US sama China, we have a say. Yang penting kan itu, we have a say walaupun kita lesser power. Ya. That's right. Harapan. kalau gue sih berharapnya tadi ya, paling enggak yang disebut Mas Idil ya, yang kita juga sering miss adalah ASEAN identity-nya sebenarnya. Sebenarnya harusnya datangnya juga jangan cuma dari elit, tapi kalau kita ketemu sama orang Filipina, kita bisa ngomong, wah ASEAN nih, kita bangga. Gitu I did in Taiwan. Nah, exactly. Tapi itu kan nggak terbangun, itu terbangun ketika mungkin kita di luar negeri ya. Tapi ketika kita berada di dalam negeri kita sendiri, kita seringkali nggak memikirkan ASEAN identity sebagai sesuatu yang krusial sebenarnya. Dan itu juga membuat elit nggak mungkin ya, karena kita kan tadi bicara tentang bagaimana kemudian interestnya elit menyetir interestnya negara kan sebenarnya. Nah itu yang mungkin juga nanti nggak sampai akhirnya ke pikirannya para elit politik ini. Padahal elit politik inilah yang kemudian penting ya, seperti katanya Mas Idil, yang bisa kemudian nyetir gitu kan, dari atas ke bawahnya. Nah, gimana caranya supaya yang atas ke bawah menyetir? Ya desakan dari masyarakatnya gitu kan. Kalau aku sih mikirnya gitu. Dan problemnya masyarakat ASEAN juga masa bodoh juga dengan ASEAN jalan apa enggak ngefek ke hidup mereka. Pikiranku sih kayak gitu. Padahal menurutku itu juga yang perlu krusial dibangun, ASEAN identity-nya. Gimana no? Last talk. Aku punya harapan aku. Harapan aku Indonesia bisa kembali kepada perannya sebagai abang-abangan ASEAN. Nah, menarik juga. Karena kita butuh motor, ya kan? Karena kan emang ASEAN itu boleh kali ya gue ngomongin nggak apa-apa deh. ASEAN itu emang kayak tongkrongan sistemnya, bener kan? Bener. Kayak tongkrongan tuh. Jadi kalau di tongkrongan emang biasanya ada abang-abangannya, bener kan? Yang dituakan. Ada kakak pertama. Iya, nah dia tuh yang biasanya di grup ya kan ngompong, woi pada di mana? Kafe, yo let's go, gitu. Terus kalau misalnya ada yang ketinggalan, woi si ini di mana? Dia nyariin tuh, ya kan? Let's go langsung ngumpul. Ntar pas lagi bubar juga dia paling terakhir bubarnya. Kalau dia nggak bayar, dia yang bayarin. Suka gitu. Iya serius abang-abangan. Coy lo belum bayar. Iya, karena memang biasanya sih, apalagi kalau misalnya kita, saya nggak tahu ya kalau misalnya di Barat, tapi kalau misalnya di Asia yang saya lihat gitu ya, kebanyakan orang biasanya kalau emang tongkrongan itu harus ada lemnya. Itu bukan cuma di tongkrongan, bahkan di kayak grup keluarga lebaran atau lagi Natal, kalau misalnya si lem itu mungkin udah nggak peduli atau mungkin dia meninggal atau gimana, biasanya tuh pecah tuh, jadi kayak masing-masing. Jadi harus ada perekatnya, dan Indonesia tuh udah terbukti secara historis dia memang perekat gitu di ASEAN. Jadi kalau misalnya mau, karena kan sekarang udah terbukti, Mas Idil kan udah bilang tadi, Malaysia memang salah satu juga kayak dulu sempat banyak literatur juga yang bilang Indonesia sama Malaysia tuh compete for the position of abang-abangan ini kan. Tapi sekarang kan terbukti itu Malaysianya ya kan jadi gitu. Jadi yang penting kan Indonesia aja. Cuman permasalahan balik lagi political will kan. Ya kan. Tidak merasa itu penting sehingga ditinggalkan. Iya, padahal sebenarnya di Kemlu itu kan divisi kerjasama ASEAN aja kan kayak itu dirjen sendiri bang. Gitu ngerti kan maksudnya. Bahkan sebenarnya secara benar kata Mas Idil, secara kayak di level yang emang benar-benar ground force-nya itu sebenarnya berpikir bahwa ASEAN itu something loh. Cuman permasalahannya kalau di atasnya kayak meh gitu ya. Nggak jalan juga. Nggak jalan gitu. Itu harapan aku sih, mudah-mudahan.
Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian. Kayaknya kita udah kelihatan ya. Sebenarnya harapannya banyak gitu. Banyak banget harapan. Jadi walaupun kita mengkritisi ASEAN, kritik kita adalah karena kita care sama ASEAN. Gini. Tough love, guys. karena kita sayang gitu. Iya kalau nggak care peduli amat udah, nggak usah diomongin, Kalau nggak nggak penting. bikin podcast ini, iya. Topiknya nggak ini. Oke teman-teman, sepertinya sekian dulu diskusi kami. Semoga teman-teman enjoy dengan percakapan yang dan diskusi yang kita lakukan pada kali ini. Dan memberikan manfaat lah buat teman-teman atau insight-insight baru atau mungkin teman-teman juga proud as an Asian identity, I don't know, your choice gitu. Kita cukupkan sekian, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Oke, see you.